Oke, teman-teman semuanya, saya kira Anda tidak asing dengan istilah kewirausahaan sosial atau yang mungkin yang bagi orang seringkali disebut dengan sociopreneur. Jadi, sociopreneur atau kewirausahaan sosial adalah salah satu bentuk kewirausahaan yang tidak sekedar berorientasi pada semata-mata bisnis, tapi juga berorientasi pada dimensi-dimensi sosial. Artinya bahwa dengan kewirausahaan ini, orang tidak saja akan mendapatkan benefit dari sisi ekonomis, tapi kemudian juga orang akan mendapatkan keuntungan dari sisi dimensi sosial. Oleh karena itu, indikator keberhasilan dari kewirausahaan sosial ini diukur tidak hanya dari sisi dampak ekonomi semata, tapi juga oleh sejauh mana dampak sosial yang kemudian muncul dari kewirausahaan sosial ini. Misalnya kita punya program terkait dengan misalnya program-program peringatan nelayan. Artinya indikator keberhasilannya tidak hanya diukur dari sejauh mana kemudian kita bisa meningkatkan pendapatan nelayan tersebut atau meningkatkan pendapatan kita, tapi juga diukur dari sisi sosialnya, seberapa persen sih atau seberapa jumlah nelayan yang kemudian bisa terberdaya dengan program-program yang akan kita laksanakan. Dengan demikian, dari sisi dimensi ekonomi dan dimensi sosial menjadi dua hal yang memang itu kemudian menjadi bagian integral dari kewirausahaan sosial ini. Tentunya kewirausahaan sosial itu berbeda dengan kewirausahaan bisnis, maupun juga sisi lain adalah yang disebut dengan kewiralembagaan. Jadi kalau kita bicara tentang kewirausahaan bisnis, semata-mata kemudian orientasinya itu adalah bisnis semata, artinya benefit, profit secara finansial. Tapi kalau kemudian kita berorientasi pada kemudian kewiralembagaan, maka ya orientasinya mungkin lebih pada konteks dimensi sosial. Nah, sebenarnya kewirausahaan sosial menjadi jalan tengah di antara itu, bahwa kewirausahaan sosial tidak semata-mata soal ekonomi, tapi kemudian juga dia berorientasi pada bentuk-bentuk kepentingan sosial. Nah, di Indonesia sebenarnya kewirausahaan sosial itu menjadi penting. Ya, saya kira dalam beberapa dekade terakhir ini bahwa isu kewirausahaan sosial tidak semata-mata itu menjadi miliknya komunitas, tapi ternyata pemerintah juga sekarang sudah banyak gencar mengembangkan program-program yang orientasinya itu adalah wirausaha sosial. Misalnya kalau kita lihat banyak program-program di nasional, kita lihat dengan program kelompok usaha bersama atau KUB. Kemudian juga kalau kita lihat di level desa banyak program-program yang terkait dengan pengembangan e-commerce atau kemudian pemberdayaan kelompok-kelompok tertentu, nelayan, petani, adalah contoh-contoh yang banyak diinisiasi oleh pemerintah. Demikian juga dengan perusahaan juga banyak punya kontribusi atau mengambil sociopreneur itu sebagai salah satu bentuk pendekatan yang mereka lakukan. Misalnya dengan mengembangkan misalnya pemberdayaan petani atau pemberdayaan nelayan atau pemberdayaan kelas tertentu, itu adalah bentuk-bentuk yang kemudian memang diinisiasi oleh perusahaan dalam rangka mengangkat derajat di masyarakat. Seperti yang telah dipaparkan di atas, sebenarnya banyak kemudian potensi-potensi yang ada di dalam negeri di Indonesia yang bisa dioptimalkan untuk mengembangkan kewirausahaan sosial, karena saya kira kewirausahaan sosial itu juga akan berkembang seiring dengan banyaknya potensi-potensi masalah sosial. Bagi wirausaha sosial, masalah sosial itu adalah menjadi peluang yang kemudian itu bisa dioptimalkan, dan dengan wirausaha sosial kita bisa menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, ada beberapa kunci penting ketika kita ingin mengembangkan kewirausahaan sosial. Yang pertama adalah fokus pada misi sosial. Ini saya kira menjadi penting, bahwa seperti tadi yang kita sampaikan, bahwa visi utama wirausaha sosial adalah menyelesaikan masalah-masalah sosial. Sehingga dengan adanya misi sosial itu harapannya bisa menyelesaikan berbagai bentuk-bentuk persoalan-persoalan sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua adalah reinvestasi pada misi sosial. Artinya bahwa keuntungan yang diperoleh dari sebuah misi sosial itu akhirnya direinvestasikan kembali pada sebuah misi sosial. Yang ketiga adalah konteks pemberdayaan. Ini yang membedakan misalnya dengan pengabdian misalnya. Jadi dalam konteks kewirausahaan sosial ditekankan adalah adanya pola-pola memberdayakan masyarakat, ya, yang sebelumnya tidak berdaya menjadi berdaya, yang sebelumnya tidak punya akses menjadi lebih akses, yang sebelumnya tidak mampu menjadi lebih mampu. Ini adalah salah satu kunci yang menjadi misi dari sebuah bentuk kewirausahaan sosial. Yang keempat itu adalah soal bagaimana kemudian kita bicara tentang soal sustainability atau keberlanjutan. Nah, konsep kewirausahaan sosial itu selalu kemudian menuju pada arah keberlanjutan.
Harapannya dengan keberlanjutan tersebut, isu-isu sosial yang ada di sekitar kita itu bisa tuntaskan melalui berbagai bentuk-bentuk kewirausahaan sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, ini beberapa kunci yang saya kira menjadi penting dalam kita mendorong mengembangkan kewirausahaan sosial. Nah, teman-teman yang semuanya, saya kira juga menjadi penting untuk kita melihat bagaimana kemudian tipologi dari bentuk-bentuk kewirausahaan sosial. Yang pertama adalah tipe atau tipologi yang terkait dengan kewirausahaan sosial yang community based. Nah, jelas ya dari namanya bahwa ketika bicara tentang community based, maka ini adalah berbasis pada masyarakat. Saya kira ada banyak contoh-contoh di sekitar kita yang kemudian itu mengembangkan pola-pola terkait dengan community based ya, misalnya soal koperasi misalnya. Ini contoh yang memang berbasis pada komunitas atau mungkin bentuk-bentuk pokmas atau kelompok usaha masyarakat ini berbasis pada bentuk-bentuk komunitas. Ini yang bisa kita kategorisasikan sebagai sebuah tipe sociopreneur yang pertama. Yang kedua adalah tipe terkait dengan lembaga yang sifatnya itu adalah not profit ya. Ini yang saya kira penting juga untuk kita lihat ya, artinya bahwa lembaga ini benar-benar kemudian memang orientasinya non profit dan sumber-sumber dananya biasanya berasal dari donasi-donasi yang ada, misalnya entah itu zakat, infak, sedekah maupun juga dana-dana dari berbagai kelompok-kelompok agama yang lain yang itu bisa kemudian dikontribusikan di dalam sebuah program. Saya kira yang mungkin cukup bisa kita kenal di Indonesia misalnya adalah beberapa program-program sociopreneur yang itu diinisiasi oleh Dompet Duafa. Nah, kemudian yang ketiga adalah hybrid. Kalau hybrid ini jelas menggabungkan bagaimana kemudian kewirausahaan sosial itu adalah yang berbasis tidak hanya sekedar dari sisi donasi, tapi juga dia mendapatkan keuntungan dari produk-produk usaha yang kemudian dikembangkan. Misalnya kita bisa melihat beberapa contoh ya, konsep-konsep contohnya adalah Yayasan Cinta Anak Bangsa yang saya kira juga mereka ada donasinya, ada donaturnya, tapi selain dia juga punya usaha-usaha produk yang kemudian menghasilkan keuntungan dan kemudian itu bisa dikontribusikan untuk kemudian pengembangan usaha ini. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan profit for benefit. Nah, ini adalah tipologi keempat dari tipe sociopreneur, dan dalam konteks profit for benefit ini adalah mereka mencoba untuk mengembangkan bisnis itu berbasis pada keuntungan yang kemudian mereka peroleh. Saya kira banyak contoh-contoh yang mungkin bisa kita lihat, terutama yang berbasis pada diinisiasi oleh masyarakat. Misalnya kalau kita lihat Agradaya. Agradaya inilah contoh sociopreneur yang ada di minggir di Sleman, yang kemudian dia punya kontribusi bekerjasama dengan sekitar 300 petani yang ada di Kulon Progo dan juga mengembangkan kepak sayapnya di beberapa daerah di Indonesia, dan dia mencoba untuk mendapatkan keuntungan atau bekerjasama dengan itu untuk kemudian mengembangkan bisnis yang mereka miliki. Kemudian juga ada misalnya Nusa Berdaya, yang saya kira dulu awal usaha Nusa Berdaya ini ada di Kelungkung ya, untuk di Nusa Penida memberdayakan para petani-petani lokal, nelayan lokal, maksudnya nelayan lokal dengan mengembangkan sabun dan sebagainya dan berbagai potensi yang ada di sana. Dan sekarang saya kira Nusa Berdaya itu menjadi sebuah bentuk sociopreneur yang menjadi agregator dari penjualan-penjualan hortikultura, produk-produk agribisnis yang ada di Indonesia. Nah, ini saya kira contoh-contoh dari pola tipe-tipe kewirausahaan sosial atau sociopreneur yang mungkin seringkali kita jumpai. Kita lanjutkan pembelajaran terkait dengan kewirausahaan sosial, terkait dengan kira-kira faktor pendukung dan penghambat dari sebuah kewirausahaan sosial. Saya kira tadi sudah kita sampaikan bahwa sebenarnya tren wirausaha sosial atau sociopreneur di Indonesia cukup baik. Namun demikian memang ada banyak kendala-kendala, faktor pendukung dan penghambat yang kemudian menyebabkan wirausaha sosial ini kemudian bisa berkembang dan juga bisa gagal. Nah, faktor pendukung yang bisa kita lihat di Indonesia saya kira adalah soal kesadaran soal kewirausahaan yang saya kira sudah cukup baik itu dalam hal ini adalah terkait dengan misalnya terkait dengan misalnya tadi ekosistem di perguruan tinggi yang juga sudah mulai mendorong bentuk-bentuk wirausaha sosial sociopreneur, termasuk juga kesadaran di level pemerintah yang saya kira sangat paham atau memahami terkait dengan bentuk-bentuk kewirausahaan sosial. Seperti yang tadi disampaikan bahwa masalah sosial itu adalah menjadi peluang, sehingga kemudian bagaimana kemudian inisiator sociopreneur ini punya orientasi yang cukup kuat untuk kemudian mempertahankan atau menginisiasi wirausaha sosial yang berbasis pada sociopreneur.
Nah, kemudian yang menjadi tidak kalah penting itu adalah soal bagaimana kemudian saya kira kalau kita lihat lembaga-lembaga inkubasi startup sebenarnya cukup baik. Meskipun memang kalau kita lihat ya tingkat keberhasilan rata-rata di Indonesia juga masih belum cukup baik terkait dengan tingkat inkubator ini. Nah, kemudian selain faktor-faktor pendukung tadi, maka kemudian juga kita akan lihat bagaimana faktor-faktor penghambat dari sebuah kewirausahaan sosial yang tentunya banyak seringkali kita lihat, dan berdasarkan experience, berdasarkan pengalaman, ada beberapa faktor yang kemudian itu menjadi penghambat atau kendala di dalam rangka mendorong bentuk-bentuk kewirausahaan sosial. Jadi yang pertama misalnya adalah soal disruptive mindset ya. Ini yang saya kira ya mentalitas termasuk di situ. Kadang-kala mentalitas wirausaha kita itu masih sangat lemah, sehingga ini yang menjadi kendala di dalam rangka untuk kemudian mendorong inovasi kreativitas bagi wirausaha sosial itu menjadi belum kuat. Banyak potensi ada di sekitar kita, tapi karena belum adanya sense of social, belum adanya sebuah bentuk-bentuk inovasi yang kuat, maka akhirnya peluang-peluang potensi-potensi yang ada itu belum kemudian teroptimalkan dengan baik. Ini yang saya kira kemudian menjadi kendala-kendala di dalam mengembangkan kewirausahaan sosial. Sisi lain memang kalau kemudian kita lihat adalah bahwa jaringan-jaringan sarana prasarana untuk program pengembangan kewirausahaan sosial itu mungkin masih lemah, sehingga kemudian dalam konteks ini akhirnya menyebabkan banyak wirausaha sosial atau startup sosiopreneur yang akhirnya kemudian layu sebelum berkembang karena lemahnya dukungan dari sisi akses modal, akses teknologi, kemudian akses sarana dan prasarana dan jejaring yang dimiliki. Akhirnya mereka kadang-kala kalah bersaing dengan usaha-usaha lain yang lebih besar. Saya kira demikian terkait dengan bagaimana kemudian kita melihat wirausaha sosial, dan saya kira yakinkan bahwa sense of social, kepekaan sosial itu akan menjadi kunci Anda untuk memahami banyak realitas-realitas sosial kita, tidak hanya soal pendidikan, tidak hanya soal kesehatan, tapi soal-soal yang lain, soal misalnya berbagai bentuk penyandang masalah sosial, soal ekologis, lingkungan hidup dan sebagainya, yang saya kira butuh peran-peran dari sosiopreneur untuk kemudian memastikan bahwa, atau penting untuk memastikan bahwa ya itu bisa diatasi dengan inisiasi kewirausahaan melalui kewirausahaan sosial. Akhirnya dengan wirausaha sosial tidak saja kemudian mendapatkan keuntungan profit pribadi, tapi juga kita ikut memberdayakan masyarakat dalam arti yang lebih luas. Terima kasih.